kita pakai di lab mikrobiologi. Ada banyak ya, ada pipet, mikropipet, terus nanti ada cawan metri, dan sebagainya. Nah, ini yang pertama itu ada pipet pasteur. Pipet pasteur itu intinya kayak yang seperti teman-teman pernah pakai di lab-lab lain gitu, buat ngambil reagen gitu, ngambil cairan. Terus nanti juga bakal ada pipet ukur. Nah, itu di ujungnya itu ada yang warna merah itu buat nanti ditaruh di ujungnya buat ngambil cairannya gitu. Terus nanti juga ada pipet volume yang lebih cara kerjanya hampir sama. Next. Nah, ini mungkin udah dipakai di lab yang lain ya, biasanya di biomed. Nah, ini itu mikropipet. Nah, di mikropipet nanti ujungnya bakal dikasih ini apa namanya tipsnya. Nah, itu ukurannya ada yang 2 sampai 20, terus ada yang 20 sampai 200, sama yang 100 sampai 1000 buat ngambil cairan secara lebih akurat. Nah, ini kurang lebih sama. Next saja. Nah, ini cawan metri. Nah, cawan metri ini nanti bakal diisi sama media untuk menumbuhkan bakteri atau kuman itu. Nah, ini untuk ukurannya itu ada yang kecil. Nah, kecil itu biasanya untuk kultur jamur sama bakteri. Terus nanti ada yang ukuran sedang, itu biasanya buat uji sensitivitas antibiotik gitu ya. Nah, yang besar itu juga. Nah, terus habis itu untuk bahannya itu biasanya bahannya dari kaca atau ini juga dari batu. Next. Nah, selanjutnya ada tabung Durham. Nah, tabung Durham itu kan kalau misal bakteri itu kan biasanya kalau dia fermentasi gitu dia bakal ngasilin hasil sampingan gitu kan. Nah, biasanya itu gas. Nah, nanti buat tabung Durham ini nanti bakal dipakai buat praktikum kita. Nanti mungkin dijelasin sama yang ketiga ya. Nah, itu biasanya buat media yang LSS, LBS, sama BLB. Nah, sama media karbohidrat. Oke, next ya. Nah, screw cap itu intinya buat menaruh kuman entrik atau non entrik, nah supaya bisa ditransport. Oke, next. Nah, ini Wasserman itu biasanya untuk tes serologi untuk sifilis. Nah, dan ketiga itu biasanya untuk tes serologi untuk salmonella typhi. Jadi catat ya, sama tahu tes. Terus habis itu di sini tuh ada tabung centrifuge. Nah, tabung centrifuge itu nanti bakal ditaruh di alat centrifuge-nya, nanti bakal diputar gitu kan. Nah, itu fungsinya untuk memisahkan kandungan di setiap spesimennya gitu. Misalkan darah nanti bakal terpisah dari plasmanya, sel darah merah dan sebagainya gitu. Nah, terus juga ada tabung perbeningan media. Oke, next. Lalunya ada tabung Erlenmeyer. Nah, itu mungkin teman-teman udah nggak asing lagi sih ya. Nah, itu tuh biasanya buat sterilisasi media kultur, dan ini juga ada buffer glass untuk media hidupnya juga. Nah, selanjutnya ini mungkin yang belum pernah kalian lihat ya. Di sini ada OC. Nah, OC itu ada 3. Ada yang pertama itu OC kolong. Nah, OC kolong itu fungsinya kalau tadi kan di cawan metrinya kan sudah dikasih buat media penanaman ininya kan, bakterinya. Nah, itu tuh buat menggoreskan di medianya. Nah, terus habis itu ada OC kait. Nah, itu fungsinya buat ngambil sampelnya. Terus habis itu ada OC jarum. Nah, OC jarum itu kan nanti bakal dipakai buat yang media yang berdiri. Nanti bakal dijelasin di slide. Nah, ini kurang lebih sama sih pengaduk yang fungsinya buat homogenasi buat terus ada ridi buat ini salah ya, ridi buat swab. Nah, selanjutnya ada kertas saring. Nah, kertas saring ya buat memisahkan partikel gitu ya. Terus selanjutnya dalam itu sama sih. Nah, selanjutnya ini ada autoclave. Nah, autoclave itu
dipakai buat sterilisasi basah dan bertekanan dengan suhunya itu di 121 derajat dalam waktu 15 menit. Nah biasanya untuk autoclave ini dipakai buat alat-alat yang nggak bisa disterilisasi dengan menggunakan water oven. Nah, nanti setelah di sini bakal ada water oven. Nah biasanya itu alat-alat yang disterilisasi pakai autoclave itu biasanya berbahan dari plastik, jadi yang lebih tahan panas gitu. Nah mungkin keuntungannya di sini suhunya bisa diatur, terus bisa membunuh kuman secara radikal bahkan sampai sekolah. Terus kerugiannya memang harganya cukup mahal dan ada penurunan kualitas. Next. Nah, aeroban itu sterilisasi panas kering pada suhu 175 derajat dengan waktu 90 menit dan balik ya sama autoclave nanti. Nah terus tadi kan kalau bukan autoclave itu buat yang berbahaya. Nah kalau ini aeroban itu biasanya pakai buat yang banyak macam kayak jeruan gitu, terus ada barangnya yang berbayar gitu berbahan gitu. Ya, selanjutnya ini ada colony counter yang intinya buat menghitung jumlah koloni yang ada di atas itu. Terus juga ada mikroskop yang buat melihat morfologi dari bakteri ataupun sama menghitung jumlahnya gitu. Next. Ini ada namanya sebagai filter. Nah itu fungsinya untuk mensterilisasi bahan-bahan yang tidak tahan panas. Itu kayak enzim, terus ada vitamin, terus langsung dan sebagainya. Nah itu ada beberapa jenisnya, bisa dibaca sendiri. Next ya. Nah selanjutnya ada anaerobic jar. Anaerobic jar itu intinya ingin membiarkan bakteri-bakteri yang sifatnya anaerobik. Nah, contohnya ada Clostridium tetani, terus ada Bacillus fragilis. Nah nanti jadi cawan-cawan ini berapa? Dan lanjut ya. Intinya nanti koloninya bakal dimasukin ke anaerobic jar, cawan bakterinnya dimasukin ke anaerobic jar nanti, terus ditambahin sama yang namanya gas pack. Nah gas pack ini nanti bakal ngurangin CO2 sama hidrogen kalau salah. Nah gas hidrogen nanti bakal membuat suasana yang di anaerobic jar ini menjadi lebih anaerobik gitu, sehingga kuman yang anaerobik ini bisa tumbuh. Oke. Oh ya, nanti juga ada indikatornya biasanya menggunakan warna ethylene blue. Next. Nah, air sampler. Nah, air sampler ini ya pada dasarnya untuk melihat kontaminan di udara gitu ya, mikroorganisme udara. Terus nah, selanjutnya ada inkubator. Inkubator ini biasanya untuk inkubasi kuman. Terus ada MKS UV untuk mencegah kontaminasi dari udara. Nah, selanjutnya ada BSC. Nah, BSC itu merupakan tempat yang digunakan untuk tempat pengaman yang digunakan untuk peneliti gitu, supaya ada penanganan infeksi dari patogen gitu. Nah, beberapa jenisnya itu ada tipe 1, tipe 2, sama tipe 3. Nah, di sini itu nanti kaitannya sama ada yang namanya BSL. BSL itu biosafety level. Nah, kalau misal bakteri itu kan ada banyak tipenya. Nah, untuk yang tipe 1 itu tuh biasanya untuk bakteri yang aman terhadap tubuh kita. Biasanya kayak bakteri komensal gitu, Escherichia coli itu biasanya BSL level 1. Terus kalau yang level 2 itu tuh biasanya bakteri yang memiliki kemungkinan untuk menginfeksi menjadi patogen gitu. Ya misalnya contohnya kayak Staphylococcus aureus gitu. Nah kalau yang tipe 3 level 3 itu biasanya di
dia bakteri-bakteri yang emang patogen, dari sananya patogen, misalkan kayak Mycobacterium TB dan lain sebagainya gitu. Nah terus untuk yang level, misalkan yang level, terus yang terakhir itu ada level 4. Nah, level 4 itu biasanya belum diketahui, tapi dia memiliki ke arah patogen gitu. Jadi ada kemungkinan dia patogen. Ya, di freezer itu ya biasanya buat menyimpan barang-barang yang barang-barang ya, seperti vaksin gitu. Nah, suhunya biasanya di minus 80 derajat supaya bisa lebih tahan lama. Next. Sekian dari aku. Next. Oke, kita ke PPT kedua. Tadi kan udah tentang alatnya, sekarang kita bahas tentang medianya. Oke, next. Nah, media itu apa sih? Media pertumbuhan itu merupakan material yang digunakan untuk pertumbuhan dari mikroorganisme. Nah, medium pertumbuhan itu harus punya unsur-unsur nutrien yang bisa dimetabolisme sama mikroorganisme agar mikroorganismenya itu bisa tumbuh. Unsur-unsurnya itu apa? Yang pertama itu dilihat dulu dari komponen zat penyusunnya. Nah itu biasanya ada C, H, N, O. Terus juga ada tekanan osmosis, ada derajat keasaman, pH-nya. Normalnya itu sebagian besar mikroorganisme yang neutrofil itu pada pH 6-8. Terus ada temperatur kurang lebih di 37 derajat Celcius terutama untuk mikroba patogen. Terus ada sterilisasi untuk mencegah kontaminasi dari mikroorganisme yang tidak diinginkan. Next. Nah untuk penggolongan medium sendiri ini ada dua, ada medium hidup sama medium buatan. Kalau medium hidup berarti mediumnya itu hidup. Biasanya itu yang digunakan itu mencit sama telur berembrio. Kalau medium buatan berarti mediumnya itu kita buat sendiri yang kita isi sama zat yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Next. Nah ini untuk klasifikasi medium buatannya ada menurut konsistensi, isi, tingkatan, penggunaan. Next. Nah untuk yang pertama, untuk menurut konsistensinya ini ada 3. Medianya itu media padat atau solid, media semi padat, dan media cair. Kalau media padat itu contohnya ada media agar darah, McConkie, EMB, dan Muller-Hinton. Terus untuk yang semi solid itu ada SIP. Terus yang media cair ada media alkali pepton dan thioglycolate. Next. Nah untuk klasifikasi menurut isinya ada 2, media basal dan media campuran. Kalau basal ini biasanya untuk perkembangbiakan bakteri non-fastidius. Contohnya ada pepton sama tripton soya. Terus media campurannya itu medium tertentu yang ditambahkan faktor pertumbuhan mikroorganisme tertentu. Next. Selanjutnya untuk menurut tingkatannya ada 2, sederhana dan kaya. Kalau sederhana berarti isinya zat-zat yang sederhana, contohnya ada kaldu, laktosa, maltosa, dan lain-lain. Kalau media kaya berarti berisi zat organik yang lebih tinggi. Yang contohnya itu ada serum, darah, telur, coklat, dan lain-lain. Next. Terus ini menurut penggunaannya. Menurut penggunaannya yang pertama ada media kaya sama kayak tadi, sama media eksklusif. Yang media kaya ini berarti media untuk mikroorganisme yang nggak bisa tumbuh di media yang sederhana. Contohnya mikroorganismenya itu ada Streptococcus, Gonococcus, terus Clostridia sama Pneumococcus. Untuk contoh medianya itu ada di gambar, ada agar darah sama agar coklat. Terus untuk media yang eksklusif, seperti namanya eksklusif, jadi dia hanya mikroorganisme tertentu yang dapat tumbuh di sana. Contohnya ini contoh medianya itu TCBS. Terus bakteri yang bisa tumbuh di sana cuma Vibrio. Next. Selanjutnya ada media selektif. Media selektif ini itu intinya adalah media yang dia punya bahan tertentu yang bisa menghambat bakteri lain tumbuh, yang bakteri yang tidak diinginkan. Contohnya ini ada McConkie, terus ada EMB. Untuk McConkie ini merupakan media selektif pada bakteri gram enterik negatif, biasanya E. coli, itu yang warna merah-merah. Terus yang EMB ini juga sama. Terus ini kan warnanya kan ada hijau, terus ada kilat logamnya. Nah itu khasnya dari E. coli yang ditanam di EMB. Next. Ini ada media diferensial. Media diferensial ini mengandung komponen yang menyebabkan koloni kelompok mikroorganisme dapat dibedakan secara visual pada media.
Ini tuh gampangnya media ini tuh bisa membedakan bakteri ini tuh bisa memfermentasi laktosa atau tidak. Contohnya ini ada McConkey sama EMB, masih sama. Kalau McConkey ini kan ada dua warna tuh, warna merah, pink, sama warna yang kuning. Nah, yang warna merah atau pink itu merupakan bakteri E. coli yang dia itu bisa memfermentasikan laktosa. Kalau yang ini, yang jernih itu contoh dari salmonella yang dia tuh nggak bisa fermentasi laktosa, dan biasanya yang bisa fermentasi laktosa itu yang non patogen. Terus yang EMB juga sama, yang gelap atau hitam atau biru itu biasanya E. coli, dia bisa fermentasi laktosa. Terus yang bakteri yang nggak bisa fermentasi laktosa biasanya kalau di EMB itu colorless atau biasanya warna ungu muda. Next. Nah, ini ada media penyubur untuk memperbanyak mikroorganisme dalam sampel dengan cepat. Contohnya ini ada saline cysteine broth, thioglycolate, gal alkali pepton. Next. Oke, terus ini media transport, ini menjaga agar mikroorganismenya dalam sampel itu tidak mati. Contohnya ada Amias, Stuart, Carey, and Blair. Kalau Amias sama Stuart itu biasanya untuk swab nasopharyngeal, terus dia untuk bisa untuk gram negatif dan positif. Kalau yang Carey and Blair itu modifikasi dari Stuart, biasanya untuk anal swab. Next. Selanjutnya ini ada media isolasi, itu mikroorganisme tertentu akan tumbuh. Jadi medianya itu untuk pertumbuhan mikroorganisme tertentu biar dia itu bisa optimal. Next. Contohnya ini ada Lawrence Jensen sama Kudoh, itu biasanya untuk koloni Mycobacterium tuberculosis, ada Suborout agar buat jamur, TCBS buat Vibrio cholera. Next. Ini masih sama, contohnya ada Brucella agar untuk Brucella sp, ada Fletcher untuk kultur Leptospira, terus ada Dreyer Martin untuk kultur Neisseria gonorrhea, sama Bordet Gengo untuk koloni Bordetella pertussis. Next. Terus selanjutnya media identifikasi. Media identifikasi ini itu untuk menentukan jenis mikroorganisme yang dilihat dari unsur biokimianya sama karakteristiknya. Contohnya ada kiasim, urea, simon citrat, Bogus prescarmental red, sama karbohidrat. Next. Nah, ini contohnya yang Kia, yaitu Krieger iron agar, yaitu untuk mengetahui bakteri itu bisa fermentasi laktos, sukrose, glukos, terus dia bisa membentuk H2S atau reduksi sulfur atau dan gas. Nah, ini gambarnya, interpretasinya dari A sampai E, gambarnya dari kanan aku sampai ke kiri. Yang pertama itu kan dia warnanya merah di atas, kuning di bawah. Itu berarti dia fermentasi glukosa tapi enggak laktosa dan sukrosa. Terus yang sebelahnya itu berarti dia tidak fermentasi dua-duanya karena warnanya cuma merah aja. Terus yang tengah itu kontrolnya, yang sebelahnya lagi yang ada hitamnya itu dia hitam soalnya dia bisa membentuk H2S atau reduksi sulfur. Terus yang bagian kuning ini, yang kuning ini itu dia bisa fermentasi tiga-tiganya, laktos, glukos, dan sukros. Terus di tengahnya itu kan ada space, berarti dia bisa menghasilkan gas gitu. Next. Nah, ini ada table of result, nanti kalian bisa baca sendiri. Terus ini juga sebenarnya nice to know karena kalian nanti akan belajar lebih di semester 4. Next. Nah, ini ada SIM, sulfide indol motility. Fungsinya apa sih SIM ini? SIM ini tuh berfungsi untuk mengetahui bakterinya tuh bisa reduksi sulfur nggak yang ada warna hitamnya tadi. Terus dia indol nggak? Indol tuh cincin merah yang ada di tengah-tengah sini. Nah, itu indol. Terus motility, motilitas dari bakterinya sendiri. Contohnya itu gambarnya itu ada motil. Nah, motil positif itu biasanya warnanya tuh bakal lebih keruh daripada yang bakteri tidak motil. Terus ada H2S itu warnanya gelap. Terus ada yang indol, positif indol berarti ada cincin merahnya, yang negatif berarti nggak ada warna merahnya. Next. Oke, ini contohnya gambar A. Dia itu bakteri yang belum diinokulasi. Yang B itu kita lihat indolnya apakah ada? Gak ada kan, gak ada cincin merahnya. Terus motilitasnya kita lihat dia warnanya jernih, gak keruh. Berarti dia gak, motilnya negatif. Terus dia ada H2S-nya enggak? Atau sulfatnya enggak? Enggak, karena dia warnanya putih, gak ada hitam-hitamnya. Terus yang gambar C itu ada merah-merah tuh, berarti pasti indolnya positif. Terus abis itu dia warnanya juga keruh, berarti motilitasnya juga positif. Terus untuk sulfide atau H2S-nya dia negatif karena dia gak ada warna hitamnya. Terus untuk yang D, ini ada yang mau jawab nggak? Nanti plus 5. Oke, yang sana. Maju? Mau maju apa di sana aja? Gak usah maju, oke di sana aja. Tapi yang keras ya. Diri.
Indolnya juga. Oke. Di situ indolnya negatif karena nggak ada bensin-bensinnya. Ya. Terus motilnya positif. Terus H2-nya positif. H2S-nya positif. Oke, betul. Ini berapa? 22. Oke, next. Next, ini ada urea agar, media padat yang memiliki phenol red sebagai indikator pH. Dia interpretasinya yang awalnya kuning jadi merah muda, artinya basah, itu berarti dia positif. Menunjukkan apa? Menunjukkan bakterinya itu bisa menghidrolisis urea menjadi amonia. Terus ada Simon citrate agar, ini media padat yang memiliki bromthymol blue sebagai indikator pH. Interpretasinya hijau bisa berubah jadi biru, itu berarti dia positif. Kalau Simon citrate agar ini itu menandakan kalau bakterinya itu bisa menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Next. Nah, ini untuk methyl red dari Hogespress KWR, ini sama. Next. Terus ini ada medium karbohidrat. Medium karbohidrat itu awalnya itu dia warna pink gitu. Terus dia cuma bisa menghasilkan dua hasil, asam aja tanpa gas atau asam dengan gas. Next. Oke, yang terakhir ini ada media uji resistensi antimikroba. Dia gunakan untuk mengetahui mikroba ini tuh resisten atau sensitif sama antimikroba apa. Contohnya ada fluor hiton agar atau MHA. Next. Oke, sudah selesai. Halo, selamat pagi. Oke, langsung aja ya biar kalian nggak lama. Jadi aku mau menerangkan mengenai bakteriologi air dan juga udara. Jadi yang pertama bakteriologi air. Nah, syarat air layak minum yang pertama itu dia tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme penyebab penyakit, dan juga dia tidak berpolutan. Berarti kalau yang dia tidak layak minum berarti kebalikannya ya, berbau, berasa, berwarna, mengandung mikroorganisme berlebih, pH-nya dia tidak netral dan juga ada endapan. Tandanya itu bisa ada polutan kayak gitu. Next. Jadi nanti kita bisa tahu apakah itu dia layak minum atau enggak. Itu kita lakukan pemeriksaan bakteriologi air. Apakah di dalam air itu ada bakteri coliform atau bakteri patogen. Bakteri coliform itu apa mbak? Bakteri coliform itu adalah bakteri yang dapat menfermentasi laktosa. Sedangkan kalau bakteri patogen itu dia nggak bisa. Nah nanti kita bisa juga tahu apakah airnya ini dia terkontaminasi dengan tinja manusia atau dengan udara panas atau tidak. Next. Nah, untuk bakteri coliform itu ciri-cirinya gram negatif. Jadi gram negatif itu adalah ketika kita lakukan pengecatan menggunakan gram itu warnanya merah. Nah, itu negatif artinya. Basil itu artinya batang, dia tidak membentuk spora juga, dan dia terdiri dari bakteri aerobik dan anaerobik fakultatif yang memfermentasi laktosa dengan menghasilkan asam dan gas pada waktu 48 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Contohnya itu ada 3 itu. Next. Nah, ciri mikroorganisme indikator. Jadi mikroorganisme indikator adalah mikroorganisme yang ada dalam air yang keberadaannya itu kita bisa tahu untuk menentukan apakah airnya itu tercemar atau tidak. Nah, itu ciri sifat-sifatnya di sini. Biasanya keluar pretest ya, tolong dihafalin buat mempersingkat kita semuanya dulu. Dihafalin ya tapi ya. Nah, terdiri dari ini ya mikroorganisme polutan air. Yang pertama ada coliform, itu E. coli, Klebsiella pneumonia, Enterobacter aerogens, yang berbentuk lendir. Jadi nanti dia bakterinya dapat menghasilkan lendir. Contohnya Micrococcus, Pseudomonas, sama Bacillus. Kemudian untuk bakteri besi itu dapat menghasilkan endapan coklat dan baunya amis. Jadi kalau kalian kayak nyium karat gitu loh, mirip kayak gitu. Terus ada Bacillus anthracis, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, sama Micrococcus luteus. Kemudian untuk bakteri sulfur, itu nanti dia baunya kayak sulfur dan menghasilkan asam. Contohnya ada Theobacillus theutarus, harusnya naik ke atas. Biasanya keluar di pretest ya. Terus ada algae sama enterovirus. Ini coba. Next. Oke. Nah, nanti kita bakal lakukan pemeriksaan pada air ya. Next. Nanti media yang kita butuhkan ada media LSS, media LDS, BGLB, endoagar atau INB agar, kemudian sampel air yang nanti jumlahnya ada 7. Kemudian ada pipet ukur steril, Bochet kolom, sama kampas pinti, sama lampu sputter, sama tabel MPN. Next. Nah, tabel MPN itu apa mbak? Tabel MPN itu kayak gini. Nanti kita lakukan interpretasi sesuai sama hasil yang kita punya. Cuman nanti kita bakal pelajari lebih lanjut waktu praktikum.
bebas nggak keluar. Next. Oke, jadi untuk praktikum uji kualitas air itu nanti dilakukan tiga kali ya, jadi biar pasti. Yang pertama uji dugaan. Next. Nah, uji dugaan nanti kita pakai 7 tabung, dibagi jadi 3 kelompok, 5, 1, 1. 5 nanti kita akan beri tulisan 10 mili, yang satu dikasih tulisan 1 mili, yang satunya 0,1 mili. Nah, nanti yang 5 mili ini nanti akan diberikan media LBS, sedangkan yang 2 sisanya media LSS. Nah, terus dari yang 5 ini nanti akan diberikan sampel air sejumlah sama yang ditulis tadi, berarti 10, 1, 0,1. Nanti kalau udah bakal dihomogenisasi, nggak perlu dikocok aja, tapi kayak digoyang-goyangin aja kayak biokim itu. Habis itu kita inkubasi selama 24 jam sampai 48 jam di suhu 37 derajat Celcius. Next. Nah, kita tuh bisa tahu kita bisa tahu dia positif atau enggak itu dari gas yang dihasilkannya. Nah, nanti kalau misalnya ada gasnya berarti dia positif kan. Nanti bacanya kayak gitu, 300. Kalau misalnya ini menghasilkan gas, berarti 310. Kalau ini banyak menghasilkan gas, berarti 311. Kayak gitu. Yang penting kan bisa baca ini aja, karena biasanya keluar dari tes. Next. Oke, yang kedua, nanti hasil dari yang positif tadi bakal dilakukan di uji penegasan. Jadi yang nggak positif udah buang aja. Nah, nanti kita untuk menentukan apakah si bakteri E. coli ini dapat menghasilkan laktosa di medium empedu. Nah, karena nanti medium yang kita gunakan itu BGLB. Jadi BGLB itu dia mengandung empedu sama brilliant green. Jadi brilliant green itu dia sama empedu itu sifatnya menghambat pertumbuhan dari bakteri positif, tapi dia menstimulasi dari bakteri negatif. Padahal bakteri coliform tadi negatif atau positif? Negatif kan? Ya oke. Nah, nanti kalau misalnya kita lakukan pengujian next. Nah, nanti dari yang uji positif itu kita masukkan pakai osekolong ke BGLB. Itu nanti kita inkubasi dengan periode dan juga suhu yang sama. Nanti kita cek apakah ada si gasnya. Next. Oke. Belum. Ya udah nggak apa deh. Nah, nanti kalau yang positif itu nanti kita bakal goreskan di medium agar plate kayak gitu. Nanti kita inkubasi lagi selama 24 jam di suhu 37 derajat Celcius. Next. Nah, nanti ketika kita setelah diinkubasi nanti gambarnya bakal kayak gini. Nanti kita gambarnya pakai 4 goresan ya. 4 kali lah. Jadi dari ujung situ kamu gores sampai ke ujung atas sana. Kamu berhenti di situ, terus kamu putar 90 derajat. Kamu gores lagi sampai ke sini. Habis itu kamu putar lagi 90 derajat, kamu gores lagi, terus putar lagi, terus gores lagi sampai ke tengah sini. Jadi kamu berhentinya selalu di ujung sini ya, dan nanti kayak kesambung terus. Nah, biasanya kalau kamu goresnya jangan terlalu dalam ya, takutnya malah merusak si agar plate-nya. Next. Oke, next kita bahas bakteriologi udara. Ini dikit banget. Jadi udara itu merupakan media pembawa dari partikel, debu dan juga air. Yang airnya itu dia bisa membawa mikroorganisme dari satu tempat ke tempat lain. Nah, mikroorganisme itu bisa dari saluran nafas kita saat kita bicara saat ini, kita nafas, dan juga bisa dari permukaan benda dan ruangan. Next. Oke, untuk faktor tingkat pencemaran udara. Jadi yang pertama itu laju ventilasi. Jadi kalau semakin buruk laju ventilasi suatu ruangan, maka tingkat pencemarannya itu akan semakin tinggi. Kenapa? Karena udara itu nggak berputar. Jadi di situ terus. Kedua, kepadatan penghuni. Jadi semakin padat suatu ruangan atau suatu volume, maka tingkat pencemaran juga akan semakin tinggi. Itu nanti sesuai sama fakta bahwa semakin padat penduduk di suatu negara, maka tingkat prevalensi dari suatu penyakit pernafasan itu akan semakin tinggi juga. Contohnya tuberkulosis kita nomor 2. Terus yang ketiga, sifat dan taraf kegiatan penghuni. Jadi kalau kalian misal dalam suatu ruangan AC-nya nggak dinyalain, terus jendelanya ditutup, sekalian gerak terus, itu kan akan panas ya, karena kalian mengkonsumsi oksigen dan kalian mengeluarkan H2O. Jadi udaranya itu penuh dengan H2O yang bahkan penuh dengan mikroorganisme kalian. Gitu. Next. Oke. Contoh mikroorganisme di sini ada Aspergillus, ada Pteris, Flavus fumigatus sama Niger. Kemudian ada Bacillus gram positif sama negatif. Gram positif contohnya Staphylococcus aureus sama Staphylococcus pneumonia. Yang Coccus gram positif dihafalin ya. Terus ada spora bakteri. Spora bakteri itu merupakan suatu mekanisme bakteri untuk pertahanan hidupnya di lingkungan yang kurang menguntungkan. Next. Oke, nanti kita lakukan pemeriksaan udara. Jadi gampang banget. Jadi nanti tinggal si medium agar plate-nya nanti kita bakal dibuka. Next aja langsung.
Ya, kita buka di suatu ruangan, terus kita tunggu selama 1 jam kurang lebih, terus kita inkubasi, terus kita amati dari warna, koloni, dan juga jumlahnya. Itu dari bakterinya. Nanti kita tiap kelompok beda-beda ya, ada yang di toilet, ada yang di ruangan bibi, ada yang di kelas, itu juga bisa. Next. Nah, nanti hasil ujinya kayak gini. Nanti kalian bisa hitung koloninya, yang bentuknya mirip-mirip itu berarti mereka satu spesies. Terus ya ini lucu banget kan. Next. Oke. Plus 5 boleh mbak? Mau serius atau nggak serius? Serius dulu ya. Tadi yang 3 faktor menentukan pencemaran udara. 1, 2, 3. Oke. Itu yang faktor kepadatan penduduk, bagi ventilasi sama yang kegiatan apa? aktivitas fisik. Ya. Taraf aktivitas fisik. Oke, ini berapa? 81. 81. Oke, thank you. Oke, ini materi yang terakhir ya teman-teman, tentang sterilisasi dan disinfeksi. Saya bisa. Oke, ini baca-baca aja di belakang. Nah, ini sterilisasi, setiap proses baik kimia ataupun fisik yang membunuh semua bentuk kehidupan mekanisme, termasuk spora dan virus. Next. Ini kalau disinfeksi membunuh mikroorganisme patogen dalam bentuk vegetatif kecuali spora kuman dan virus. Jadi kalau tadi termasuk kuman dan virus, kalau ini spora kuman dan virus itu enggak. Nah, setnya yang dipakai biasanya itu disinfektan. Bisa di next. Ini antisepsis, mencegah pertumbuhan mikroorganisme baik dengan cara menghambat atau membunuh, dipakai untuk zat-zat kimia terhadap jaringan hidup. Zat kimianya biasanya antiseptik. Jadi antiseptik itu adalah disinfektan yang dia itu aman pada jaringan tubuh. Jadi kalau disinfektan itu biasanya digunakan untuk benda mati. Kalau antiseptik ini biasanya untuk jaringan hidup. Next slide. Oke, ini sterilisasi dibagi 2, ada fisik sama kimia. Yang fisik dibagi jadi pemanasan, penyinaran atau radiasi, dan penyaringan atau filtrasi. Next. Nah, ini sterilisasi fisik yang pertama yaitu yang panas. Yang pertama ada panas basah, tanpa tekanan, ada rebus langsung, tindarisasi sama pasteurisasi. Tindarisasi itu dia pakai uap air, kalau pasteurisasi dia itu pakai susu. Terus dengan tekanan itu autoclave. Tadi yang gambarnya dijelasin Mas Evan di awal, dia di suhu 121 derajat selama sekitar 10 sampai 70 menit, itu dia paling. Terus yang panas kering, yang langsung dia bisa dengan pembakaran dengan cara dipijarkan atau dilewatkan, dilintaskan, sama tidak langsung itu dengan hot air oven. Hot air oven itu biasanya untuk bahan-bahan yang dia nggak bisa basah, misal serbuk-serbuk, cawan petri kayak gitu. Dia biasanya di suhu 160 sampai 170 derajat. Biasanya sekitar berapa ya, bentar. Sekitar 90 sampai 120 menit, itu juga dia paling biasanya keluar. Nanti ada di notes. Next slide. Nah, ini biasanya yang panas, yang sterilisasi panas itu paling efektif dan cepat karena dia bisa denaturasi protein sel, denaturasi asam nuklear, perubahan kondisi fisikal mak sel, dan mengumpulkan protoplasma. Kalau panas basah dia itu mengalami koagulasi, kalau panas kering dia itu mengalami oksidasi. Slide. Nah, ini yang radiasi. Gampang aja, cuma ada 2, radiasi ultraviolet UV. Biasanya dia itu untuk ruang operasi, ruangan penyakit menular, laboratorium. Kalau radiasi ionik atau elektromagnetik itu biasanya untuk cawan petri, kateter, alat suntik. Biasanya dia pakai sinar X, sinar alfa, gamma, beta. Slide. Nah, ini yang filtrasi. Digunakan untuk mencairkan bahan-bahan yang tidak tahan panas. Contohnya enzim. Enzim kan rusak kalau dipanaskan ya. Dia pakai yang pertama ada filter Chamberlain, terus filter Bakersfield, sama filter Z. Filter Z ini biasanya dia untuk enzim. Slide. Nah, ini mekanisme kerjanya. Yang pertama dia merusak dinding sel. Bisa pakai sifat aktif disinfektan, senyawa fenol, senyawa difenil. Ini contoh-contohnya ada di slide ya. Ini dia paling. Next. Nah, yang ini yang kedua ada modifikasi fungsi protein.
protein. Biasanya pakai senyawa merkuri, senyawa silver, agen pengoksidasi contohnya halogen, peroxide, iodin, ada agen akrilating, formaldehid, glutaldehid, sama yang ketiga ada denaturasi protein. Ini yang kita pakai waktu praktikum nanti, pakai asam kuat sama basa kuat. Next slide. Nah ini baca-baca aja nggak keluar pretest. Next slide. Nah ini yang disinfeksi, dia ada 3 level, high level, intermediate, sama low level. Kalau high level itu untuk efektif melawan mikroba kecuali spora bakteri dalam jumlah banyak. Biasanya dia itu untuk prosedur invasif. Yang intermediate level atau menengah, dia efektif melawan mycobacteria, bakteri vegetatif, virus dan jamur kecuali spora dan bakteri jamur. Biasanya itu digunakan untuk peralatan yang dia itu berkontak langsung dengan mukosa pasien, misal kayak kolonoskop kayak gitu. Terus yang low level, kenapa? Oke, lanjut. Low level dia efektif melawan bakteri vegetatif, beberapa virus dan jamur dalam kurang dari 10 menit, tapi dia tidak efektif melawan mycobacteria dan spora. Kalau ini dia biasanya digunakan pada alat-alat yang untuk penggunaan luar, yang dia tuh nggak berkontak langsung dengan mukosa pasien. Next slide. Nah ini mekanismenya hampir sama kayak yang tadi, ini juga dihafalin ya. Merusak dinding sel, pakai benzalkonium, fenol, triazol, karbol. Terus modifikasi fungsi protein dan asam nukleat, biasanya pakai merkuri, silver, formaldehid, halogen, iodin. Terus denaturasi protein tadi yang pakai asam kuat sama basa kuat. Bisa di next slide. Nah ini efektivitas sterilisasi dan disinfeksi kimia dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Yang pertama ada konsentrasi, suhu, jumlah kuman, lama paparan, pH, mudahnya kontak dengan mikroorganisme. Ini dia paling biasanya keluar pretest. Next slide. Nah ini nggak keluar, next aja. Nah ini adalah praktikumnya. Jadi tujuannya yang pertama sterilisasi fisik untuk mengetahui efektivitas sterilisasi dari panas. Kita pakainya yang panas kering, yang tadi yang aku bilang denaturasi protein. Jadi caranya nanti agar darahnya kita bagi dua pakai spidol permanen, terus ditandain A sama B. Nanti kita pakai sendok, ada 2 perlakuan. Sendoknya nanti kasih kaldu pepton. Jadi ada nanti lidi sama kapas dimasukin ke kaldu pepton, terus nanti diolesin ke sendoknya. Ada 2 perlakuan. Yang pertama sendoknya nggak diapa-apain, yang kedua sendoknya itu dipanasin, terus nanti kayak disuap di nutrien agarnya, terus nanti dilihat kalau tumbuh koloni kuman berarti dia nggak steril, kalau nggak tumbuh berarti dia steril. Next slide. Nah ini yang kimiawi, tujuannya untuk mengetahui efektivitas sterilisasi kimiawi. Ini dasarnya macam-macam bahan kimia, berarti mekanismenya juga macam-macam. Nanti sama awalnya agar darah kita bagi 2 dulu, pakai spidol permanen A sama B. Kita kalau ini pakai tangan. Ada 2 perlakuan juga. Yang pertama langsung dikasih kaldu pepton, yang kedua tangannya dikasih antiseptik dulu, baru dikasih kaldu pepton. Antiseptiknya ini bisa macam-macam. Mungkin kalau kalian ada yang dapat iodin, ada yang dapat sabun cuci tangan gitu. Terus interpretasinya sama, kalau tumbuh koloni kuman berarti nggak steril, kalau nggak tumbuh koloni kuman berarti dia steril. Next slide. Nah ini contoh bentuk koloni kumannya. Ini yang gede itu kalau batuk. Nah kalau yang bawah itu bawah kiri ya. Bawah kiri itu perbedaan antara kalian pakai sabun batang dengan sabun cair. Kelihatan koloni kumannya lebih banyak di sabun batang ya teman-teman. Terus next slide. Oke udah. Mau plus 5? Terus nggak usah ya? Mau? Oke. Yang follow Instagramnya Mibi UNS sekarang juga, aku ada di sini plus 5. 1, 2, 3. Ketemu? Enggak. Vigardia Ganjar.